فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya hadis Al-Mudabbaj, dan telah lewat bahwasanya syarat dalam hadis Al-Mudabbaj yaitu mesti qarinan, dua rawi yang seumur dan meriwayatkan dari perawi atau syekh yang sama, itu saling meriwayatkan satu sama lain, sehingga dinamakan mudabbaj. Adapun apabila salah satu dari keduanya meriwayatkan dari saudaranya, namun saudaranya tidak meriwayatkan dari dia, maka ini dinamakan hadis al-aqran, riwayatul aqran. Nah, dan apabila yang lebih tua meriwayatkan dari yang lebih kecil, maka dinamakan riwayatul akabir anil asagir. Riwayatul akabir anil asagir. Sehingga kesimpulannya bahwasanya hadis al-mudabbaj definisinya adalah huwa ayyarwiyal qarinan al-mutasawiyan fis sinni wal akh anis syuyukhi fi kulli minhuma anil akhar. Ini definisinya. Huwa ayyarwiya al-qarinan, yaitu dua qarin, dua rawi yang satu zaman meriwayatkan al-mutasawiyan fis sin, yang sejajar dari sisi umur, wal akhdhi anis syuyukh, dan mengambil dari guru para masyayikh. Dan setiap dari dua qarinan ini meriwayatkan dari saudaranya. Jadi dari sini diketahui bahwasanya kullu mudabbaj riwayatul aqran. Setiap mudabbaj pasti riwayatul aqran, yaitu meriwayatkan dari qarinnya, sesamannya. Wal aks, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap riwayatul aqran itu pasti mudabbaj. Terkadang dia mudabbaj dan bisa tidak. Tapi kalau dia mudabbaj pasti dia riwayatul aqran. Jadi riwayatul aqran ini a'am, lebih umum, dan dan mudabbaj ini lebih akhas, lebih khusus. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sedikit ini mungkin dalam satu pekan atau kurang. Yang satu Ustaz al-aqran. Mungkin satu pekan kita telah selesai dari pembahasan kitab ini. Qala hadithul muttafiq wal muftarik. Nah, hadithul muttafiq wal muftarik. Ittifaq, yaitu yang sepakat. Itu dalam sisi secara makna. Wal muftarik yang berbeda, berpisah. Qala al-Baiquni rahimahullah, muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa ridduhu fima dzakarna al-muftarik. Muttafiq lafzan wa khattan, yang ittifaq, yang persis sama secara lafaz, pengucapan dan penulisan sama. Wa khattan Ahmad, sama-sama Ahmad semuanya. Sama-sama Muhammad, sama-sama Asy'ad. Ini namanya muttafiq. Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq. Jadi ini namanya muttafiq. Wa didduhu, dan lawannya fima dzakarnahu al-muftarik, dari apa yang kami sebutkan ini, itu namanya muftarik. Ucapan Imam Al-Baiquni wadidduhu fima dzakarnahu al-muftarik, ini seakan-akan ada di sana jenis lain. Di sana namanya
hadis muttafiq dan ada namanya hadis al-muftarik. Tapi ini tidak demikian keadaannya. Tapi muttafiq dan muftarik ini satu jenis. Muttafiq wal muftarik. Bukan muttafiq sendiri, bukan muftarik sendiri. Tapi kedua-duanya muttafiq wal muftarik. Apa maknanya? Yaitu seorang atau banyak perawi yang memiliki nama yang sama, baik dari namanya, kunyahnya, nama ayahnya, demikian nisbahnya. Tapi muftarik, berbeda dari sisi zatnya. Zatnya berbeda. Jadi satu nama ternyata dua orang yang bernama demikian. Bahkan telah dinukil sampai 6 orang. Sebagaimana akan datang beberapa contohnya. Jadi di sini definisi muttafiq wal muftarik, haditsul muttafiq wal muftarik huwa ayattafiqal asma'ur ruwah wa asma'u abaihim fasahidan khattan wa lafdhan wa yaftariqu atau wa taftariqu dawatuhum. Nah, dia adalah hadis yang persis nama para perawi. Demikian nama ayah-ayah mereka sampai ke atas nisbah. Demikian kakek sampai 3 kadang. Sama namanya persis. Secara khat penulisan dan lafz pengucapan. Nah. Tapi pada hakikatnya berbeda orangnya. Berbeda orangnya. Seperti misalnya Al-Khalil ibn Ahmad ada 6 orang yang namanya Khalil ibnu Ahmad. Namanya sama, Khalil ibnu Ahmad. Tapi 6 orang yang namanya sama. Dan ini ma'ruf. Terkadang dalam satu zaman ada yang namanya sama. Al-muttafiq huwa mattafaqa fil asma'i lafdhan wa khattan wa yakhtalifu fil ashkhas. Berkata Syekhuna Yahya hafizahullah, al-muttafiq, hadis muttafiq adalah perawi yang sama namanya secara lafaz dan penulisan. Karena ada nanti pembahasan lain secara penulisan seperti sama karena tidak ada titik ketika itu, tidak ada titik dan syakal, tapi berbeda dari sisi pengucapan. Seperti Al-Bazzar dengan Bazzaz. Secara penulisan ketika itu sama karena belum ada titik dan baris ketika itu di zaman mereka. Sehingga sama seperti tulisannya garis kemudian seperti ra 2 kemudian alif. Akan dibahas itu. Ini berbeda dari sisi nutq, pengucapan. Tapi ini persis tulisan dan pengucapan. Pembahasan kita ini. Muttafiq atau multafiq? Muttafiq. Muttafaqun alaih. Tasdid di ta. Nah. Jadi sama persis nama secara ucapan dan penulisan tapi berbeda orangnya. Qala Al-Khalil ibn Ahmad. Contohnya Khalil ibn Ahmad. Sittatun 6 orang yang namanya Khalil ibn Ahmad. Ahaduhum Syekhu Sibawayh. Salah seorang dari Khalil ibn Ahmad ada yang Syekh As-Sibawayh, gurunya Sibawayh. Kulluhum yuqalu Al-Khalil ibn Ahmad. Semuanya dipanggil dengan Khalil ibn Ahmad. Ittafaqu fil asma'i wa asma'i aba. Jadi persis nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Hadza minal muttafiq wal muftarik. Jadi ini termasuk dari pembahasan muttafiq wal muftarik. Muttafiq fil asma' wal muftarik fil zawat. Ini maknanya muttafiq wal muftarik. Sama namanya tapi beda orangnya. Al-muttafiqu fil asma' wal muftariqu fil zawat. Nah, sama nama tapi berbeda orangnya.
Qala An-Nawawi rahimahullah fi at-Taqrib wa at-Taysir. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Taqrib wa at-Taysir, al-muttafiq wal muftarik huwa muttafiqun khattan wa lafdhan. Dia adalah perawi yang sama dalam sisi penulisan dan pengucapan. Walil khatibi fihi kitabun nafisun wa huwa aqsam. Nah, dan khatib memiliki kitab membahas muttafiq wal muftarik yang sangat berharga dan berfaedah, nafis, sangat berharga. Wa huwa aqsam, dan muttafiq wal muftarik ini terbagi menjadi beberapa macam. Al-awwal, macam yang pertama, ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim. Jadi dua yang sama, namanya dan nama bapaknya. Kal Khalil ibn Ahmad, seperti Khalil ibn Ahmad sebentar lewat. Sittatun, itu ada 6 orang. Awaluhum Syekh Sibawayh walam yusammi ahadun, atau walam yusamma ahadun ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qabla Abi Khalil hadha. Nah, yang pertama adalah guru Sibawayh, dan tidaklah seseorang dinamakan dengan Khalil ibn Ahmad setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Abi Khalil ini. Atsani Abu Bishr Al-Muzani Al-Basri. Nah, dia juga Khalil ibn Ahmad, tapi berbeda dari sisi kunyah dan nisbah. Ats-tsalits Al-Asbahani. Nah, ini yang ketiga. Ar-rabi Abu Sa'id As-Sijzi Al-Qadhi Al-Hanafi. Ini yang keempat. Semuanya ini Khalil bin Ahmad. Tidak perlu disebutkan Khalil bin Ahmad karena memang sama semua. Yang didatangkan sini perbedaannya. Yang keempat As-Sijzi, yang ketiga Asbahani, yang kedua Fulan, dan seterusnya. Al-khamis Abu Sa'id Al-Busti Al-Qadhi. Nah, juga Khalil bin Ahmad. Rawa anhul Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan darinya. As-sadis Abu Sa'id Al-Busti Asy-Syafi'i. Jadi beda-beda tipis. Abu Sa'id semuanya. 3 orang Abu Sa'id. 1 As-Sijzi, yang kedua Al-Busti, yang ketiga perbedaan Al-Qadhi dan Asy-Syafi'i. Anhu Abu Abbas Al-Adari. Ini meriwayatkan dari Abu Abbas Al-Adari. Nah, ini 6 orang yang sama dari sisi nama dan ayahnya. Jenis yang pertama. Asani, jenis yang kedua, ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim wa ajdadihim. Lebih lagi nih. Lebih panjang lagi yang sama. 3. Kalau tadi cuma 2, nama dengan bapaknya, ini 3. Nama bapak dan kakek. Ka Ahmad bin Ja'far ibni Hamdan. Arba'atun. Kulluhum yarwuna amman yusamma Abdullah wa fi asrin wahid. Nah, jadi Ahmad bin Ja'far bin Hamdan itu 4 orang. 4 orang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Semuanya juga meriwayatkan dari Abdullah dalam satu zaman. Semua satu zaman dan meriwayatkan dari Abdullah. Hanya saja yang pertama dari 4 orang ini, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, dia Al-Qati'i Abu Bakar an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi dia Ja'far bin atau Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i. Dia merupakan dari Abdullah, siapa? Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad. Ats-tsani As-Suqti. Yang kedua As-Suqti Abu Bakar. Menurut dari Abdullah bin Ahmad Ad-Dawraqi. Nah, dari Abdullah juga, tapi Abdullah bin Ahmad Ad-Dawraqi. Ats-tsalits, yang ketiga Dainuri. Dia merupakan dari Abdullah bin Muhammad bin Sinan. Abdullah tapi bin Muhammad bin Sinan. Ar-Rabi Tursusi. Dia merupakan dari Abdullah bin Jabir At-Tursusi. Nah, jadi ini 4 orang
yang sama dari sisi nama bapak dan kakek. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf An-Naisaburi Itsnan. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf, 2 orang. Persis nama bapak dan kakeknya. 2 orang fi asrin, dalam satu zaman. Rawa anhum al-Hakim. Telah meriwayatkan dari keduanya Imam Al-Hakim. Ahaduhuma Abul Abbas Al-Asam. Yang pertama, salah satunya dari Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf An-Naisaburi ini Abul Abbas Al-Asam. Namanya Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Wasani Abu Abdullah ibn al-Ahram. Yang kedua Abu Abdullah kunyanya. Nah, Al-Hafidh. Ini jenis yang kedua. Jadi jenis pertama nama dan ayahnya. Jenis yang ketiga nama ayah dan kakeknya. Sekarang as-salis, jenis yang ketiga. Mattafaqa fil kunyati wan nisbah. Yang sama dari sisi kunyah. Misalnya Abu Abdullah, semua Abu Abdullah. Dan nisbah, penisbatan kemana dia? Al-Makki, Al-Madani misalnya. Terus misalnya. Baik. Ka'bil Imran Al-Jawni, seperti Abu Imran Al-Jawni Itsnan. 2 namanya kunyahnya dan nisbahnya sama. Abu Imran Al-Jawni. Itu 2. Yang pertama Abdul Malik At-Tabi'i. Yang pertama namanya Abdul Malik At-Tabi'i. Yang kedua Musa bin Sahal Al-Basri. Yang kedua Musa bin Sahal Al-Basri. Semuanya Abu Imran Al-Jawni. Nah, ini jenis yang ketiga. Tidak sama dari sisi nama dan bapaknya, tapi dari sisi kunyah dan nisbahnya. Nah. Berkunyah Abu Bakar Ibni Ayyash salah satu. Juga Abu Bakar bin Ayyash 3 orang. Kunyah sama dengan nama ayah. 3 orang. Yang pertama Abu Bakar bin Ayyash Al-Qari. Yang kedua Al-Himsi. Dan meriwayatkan darinya dari Al-Himsi ini Ja'far bin Abdul Wahid. Demikian As-Sulami Al-Bajiddai. Nah. Ar-Rabi aksuhu. Yang keempat, kebalikan dari sebelumnya. Yaitu sama dari sisi nama dan kunyah bapak. Kasalih ibn Abi Salih. Seperti Salih bin Abi Salih. Arba'atun. Ada 4 orang. Maula Tau'amah. Yang pertama. Walladhi abuhu Abu Salih As-Sam'an. Yang ayahnya Abu Salih As-Sam'an. Was-Sadusi. Ini yang kedua. Dia meriwayatkan dari Ali dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa maula Amr ibni Khuraith. Ini yang berikutnya. Jadi maula atau Tau'amah. Kemudian yang ayahnya Abu Salih As-Sam'an. Kemudian yang ketiga Sadusi. Yang keempat yang maula Amr ibni Khuraith. Al-khamis, ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim wa ansabihim. Sama nama. Kemudian nama bapaknya, kemudian penisbatannya. Ka Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Nama, kemudian nama ayah, kemudian nisbah. Al-Qadhi Al-Mashhur anhu Al-Bukhari. Nah. Meriwayatkan dari Imam Bukhari. Wasani Abu Salamah dhaif. Abu Salamah juga namanya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, tapi dia dhaif. As-sadis, yang keenam, fil ismi awil kunyah. Persis dari sisi nama saja atau kunyah saja. Nah, kalau yang dari sebelumnya ada 2. Adapun ini cuma 1. Baik itu cuma nama atau cuma kunyah. Ka Hammad, ada Hammad bin Zaid, Hamad bin Abi bin atau Hamad bin Salamah. Wa Abdullah, banyak Abdullah
Ibnu Zaid, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Wa shibhuhu, dan semisalnya. Qala Salamah bin Sulaiman, idza qila bi Makkah Abdullah fa ibnu Zubair. Berkata Salamah bin Sulaiman, apabila dikatakan di Makkah atau perawinya Makki dari Abdullah, maka dia itu yang dimaksud adalah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair. Atau bil Madinah, tapi apabila dikatakan di Madinah atau perawinya adalah Madani, Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar. Ya, terkadang perawi cuma mengatakan an Abdillah, cukup. Siapa ini? Apakah Abdullah bin Fulan atau bin Fulan? Butuh mengetahui ini. Nah, wabil Kufah, apabila dikatakan di Kufah an Abdillah, maksudnya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan wabil Basrah, kalau dikatakan di Basrah, Abdullah yang dimaksud itu Abdullah ibni Abbas. Wabil Khurasan Ibnu Mubarak. Kalau di Khurasan, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibni Mubarak. Wa qala al-Khalili idza qalahu al-Misri fa ibnu Amr wal Makki fa ibnu Abbas. Berkata Al-Khalili, apabila yang mengucapkannya adalah Misri, orang Mesir, maka apabila yang mengatakan an Abdullah, maka Abdullah di sini Abdullah bin Amr ibn As. Demikian Al-Makki, apabila pengucapnya atau perawinya adalah berasal dari Makkah, maka yang dimaksud adalah Ibnu Abbas. Wa qala ba'dul huffaz, dan berkata sebagai dari huffaz, inna Syu'bata yarwi an tis'ati ashkhasin an Ibnu Abbas. Sungguhnya Syu'bah meriwayatkan dari 9 orang dari Ibnu Abbas, kulluhum Abu Hamzah, semuanya namanya Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah, bil hai wa zai, dengan ha dan zai, illa Abu Jamrah, kecuali satu, Abu Jamrah, bil jimi wa ra, Nasr ibni Imran ad-Dubai, wa innahu idza atlaqahu fa huwa bil jim. Dan apabila dia itlaqkan, maka yang dimaksud adalah bil jim, Abu Jamrah. As-sabi' fi nisbati kal amuli. Nah, yang ketujuh, sama dari sisi nisbah, seperti amuli. Qala Sam'ani aktsaru ulama at-Tibristani min amuliha. Wa syuhira bin nisbati ila amul Jayhun Abdullah bin Hammad Syekhul Bukhari. Nah, berkata Sam'ani, kebanyakan ulama atau Tibristan dari amulnya, dan masyhur dengan nisbah ini kepada penisbatan kepada amul Jayhun Abdullah bin Hammad Syekhul Bukhari. wa khata'a Abu Ali Al-Ghassani thumma al-Qadhi Iyad fi qawlihim innahu ila amul Tibristani. Nah, dan telah salah Abu Ali Al-Ghassani demi Qadhi Iyad ketika dia mengatakan bahwa amul ini maksud ini adalah amul Tibristani, Jayhun bin Abdullah ini. Wa min dzalika al-Hanafi ila Bani Hanifah wa ila al-madhhab. Nah, al-Hanafi dari sisi nisbah kepada madhab Abu Hanifah. Wa katsirun minal muhadditsin yansibuna ila al-madhhab Hanifi bi ziyadatil ya. Nah, dengan tambahan ya. Ketika mereka mengatakan madhabnya Hanafi, mereka mengatakan Hanifi. Huwa Hanifi, bermadhab dengan madhab Abu Hanifah. Wa wafaqahum minan nahwiyyin Ibnu al-Ambari wahdahu, dan yang sepakat dengan mereka dari kalangan ulama nahwu Ibnu al-Ambari seorang diri. Tsumma ma wujida min hadzal bab ghairu mubayyan fa yu'rafu birawi aw al-marwi anhu. Kemudian apa yang tidak jelas dari bab ini tidak diperjelas, maka diketahui dari perawinya atau yang diriwayatkan darinya. Nah, au bibayanihi fi tariqin akhar, atau penjelasannya dari jalur selainnya. Nah, Abdullah, atau misalnya Abdullah terkadang dilihat dari perawinya, oh dia ini muridnya Abdullah bin Mas'ud, seperti Al-Qamah. Apakah kita tahu ini Abdullah ibnu Mas'ud misalnya. Kalau Mujahid Jabr, kalau dia mengatakan Abdullah berarti Abdullah bin Abbas.
dari perawi darinya, atau al-marwi anhu, siapa yang dia meriwayatkan darinya. Dia muridnya fulan. Oh berarti yang dimaksud ini fulan. Atau gurunya fulan. Atau penjelasan dari jalur selainnya. Di sini tidak diperjelas, muhmal namanya. Muhmal. Sebutkan namanya tapi tidak rinci. Cuma dikatakan an Muhammad. Datang jalur selainnya dengan jalan yang sama, dengan lebih rinci. Muhammad bin fulan. Al-fulan. Mungkin dengan jalur tariqun akhar. Di situ adalah pentingnya jam'ut turuq. Dilihat dari mengumpulkan turuq sehingga bisa diketahui yang mubham atau yang muhmal. Nah. Baik, wallahu a'lam. Sana ada beberapa faedah tambahan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.